Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benika Kristina Alfioni dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411027. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk data yang bersifat tunggal, yaitu data yang hanya memiliki satu nilai. Ukuran pemusatan data tunggal yang paling umum digunakan adalah rata-rata MEAN. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan jumlah data. Rumus rata-rata adalah sebagai berikut. Rata-rata sama dengan X per N, dengan X adalah data tunggal, adalah simbol penjumlahan, N adalah data, jumlah data. Pemilihan ukuran pemusatan data tunggal yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan dianalisis. Jika data bersifat simetris, maka rata-rata, median, dan modus akan memiliki nilai yang sama. Namun, jika data tidak simetris, maka ketiga ukuran pemusatan data tersebut dapat memiliki nilai yang berbeda. Perbedaan antara MEAN, median, modus. MEAN adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. MEAN dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. MEAN memiliki nilai rata-rata dari sekumpulan data. Median adalah jumlah ukuran pemusatan data yang tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Median dihitung dengan mencari nilai tengah dari sekumpulan data yang diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Median mewakili nilai tengah dari sekumpulan data. Modus adalah ukuran pemusatan data yang memiliki nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Modus dapat dicari dengan menghitung frekuensi kemunculan nilai setiap data. Modus mewakili nilai yang paling umum muncul dalam sekumpulan data. Berikut adalah beberapa contoh penerapan MEAN, median, dan modus. MEAN dapat digunakan untuk menghitung rata-rata nilai ujian siswa. Median dapat digunakan untuk menghitung nilai tengah dari pendapatan penduduk suatu negara. Modus dapat digunakan untuk menghitung nilai mobil yang paling banyak dibeli oleh masyarakat. Contoh soal. Data jumlah telur yang dihasilkan oleh 10 ayam adalah sebagai berikut. 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13. Hitunglah modus dari data tersebut. Penyelesaian data tersebut diurutkan dari terkecil hingga terbesar sebagai berikut: 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13. Dari data tersebut, tampak bahwa nilai 12 muncul sebanyak 4 kali, sedangkan nilai lainnya muncul sebanyak 1 kali. Oleh karena itu, modus dari data tersebut adalah 12. Contoh soal MEAN. Pada data nilai ulangan matematika siswa kelas 7A, diperoleh data sebagai berikut. 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6. Itulah MEAN dari data tersebut. Penyelesaian, jumlah data sama dengan 13 MEAN. Sama dengan 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 4 tambah 3 tambah 7 tambah 9 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 6 per 13 MEAN. Sama dengan 7 ADI. MEAN dari data tersebut adalah 7. Data tinggi badan 8 atlet basket adalah sebagai berikut. 180, 185, 185, 187, 192, 195, 195, 198. Itulah median dari data tersebut. Penyelesaiannya, data set tersebut diurutkan dari keterbesar sebagai berikut.
180, 185, 185, 187, 192, 195, 195, 198. Karena jumlah data genap yaitu 8, maka mediannya adalah rata-rata dari data keempat dan data kelima. Median sama dengan 187 ditambah 192 per 2. Median sama dengan 189,5, jadi median dari data tersebut adalah 189,5. Penjelasan Mean dan modus adalah ukuran pemusatan data. Mean adalah rata-rata dari data, median adalah nilai tengah dari data setelah data diurutkan dari terkecil ke terbesar. Dan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Pada contoh soal Mean, data dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan jumlah data. Pada contoh soal median, data diurutkan terlebih dahulu, kemudian nilai tengahnya diambil. Pada contoh soal modus, data diurutkan terlebih dahulu, kemudian nilai tengahnya paling sering muncul dihitung jumlahnya. Kuartil. Kuartil adalah ukuran letak data yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Kuartil terdiri dari 3 bagian, yaitu kuartil pertama, Q1, adalah nilai tengah dari antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Kuartil kedua adalah nilai tengah dari seluruh data. Kuartil ketiga, Q3, adalah nilai tengah dari antara median dan nilai terbesar dari kelompok data. Untuk menentukan kuartil, data terlebih dahulu perlu diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Contoh soal kuartil data nilai matematika siswa kelas 7A adalah sebagai berikut. 788, 943, 7957, 656. Urutan data tersebut dari terkecil ke terbesar, yaitu 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Hitunglah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil pertama, Q1 sama dengan 3 tambah 4 per 2 sama dengan 3,5. Kuartil kedua, Q2 sama dengan 6 tambah 7 per 2 sama dengan 6,5. Kuartil ketiga, Q3 sama dengan 8 tambah 9 per 2 sama dengan 8,5. Jadi, kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dari data tersebut adalah 3, 5, 3,5, 6,5, dan 8,5. Desil. Desil adalah ukuran letak data yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian sama banyak. Desil terdiri dari 9 bagian, yaitu desil pertama D1 adalah nilai yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar, yaitu 50% data terkecil dan 50% data terbesar. Desil kedua D2 adalah nilai yang membagi data menjadi 3 bagian yang sama besar, yaitu 33,33% data terkecil, 33,33% data tengah, dan 33,33% data terbesar. Desil ketiga D3 adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, yaitu 25% data terkecil, 25% data tengah, 25% data tengah, dan 25% data besar, dan seterusnya. Untuk menentukan desil, data terlebih dahulu perlu diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Contoh soal desil data nilai matematika siswa kelas 7A adalah sebagai berikut. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Urutkan data tersebut dari terkecil ke terbesar. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Hitunglah desil pertama, desil kedua, desil ketiga, dan desil keempat. Desil pertama D1 sama dengan 3 tambah 4 per 2 sama dengan 3,5. Desil kedua D2 sama dengan 5 tambah 6 per 2 sama dengan 5,5. Desil ketiga D3 sama dengan 6 tambah 7 per 2 sama dengan 6,5. Desil keempat D4
7 tambah 8 per 2 sama dengan 7,5. Jadi desil pertama, desil kedua, desil ketiga, dan desil keempat dari data tersebut adalah 3,5, 5,5, 6,5, dan 7,5. Kesimpulan, karena pemusatan data tunggal adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan pusat dan kumpulan data, ukuran pemusatan data tunggal yang paling umum digunakan adalah mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata dari data. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan jumlah data. Median adalah nilai tengah dari data setelah data diurutkan dari terkecil ke terbesar. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Masing-masing ukuran pemusatan data tunggal memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mean merupakan ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Namun, mean dapat dipengaruhi oleh nilai pencilan. Median tidak dapat dipengaruhi oleh nilai pencilan, namun median hanya dapat digunakan untuk data dan dengan jumlah data genap. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai pencilan dan dapat digunakan untuk data dengan jumlah data genap atau ganjil. Namun, modus hanya dapat digunakan untuk data yang memiliki nilai yang berulang. Dalam memilih ukuran pemusatan data tunggal yang tepat, perlu diperhatikan karakteristik data yang akan dianalisis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.